Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome to my channel. Dalam video ini saya akan bercerita tentang pengalaman saya ketika berinteraksi atau berbicara dengan orang yang baru atau orang yang sebelumnya belum saya kenal. Oke, sebelum kalian mendengarkan cerita saya, jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe pada channel YouTube. Oke. Berinteraksi dengan orang baru, why not? Menurut saya, berinteraksi adalah hal yang penting dalam sebuah kehidupan, karena dengan berinteraksi kita bisa mendapatkan banyak relasi, bisa meningkatkan rasa percaya diri, menumbuhkan jiwa sosial, dan bisa mendapatkan suatu informasi. Bicara soal interaksi dengan orang baru, saya akan menceritakan pengalaman saya ketika berinteraksi dengan 5 orang baru yang pertama yaitu penjual maklor. Interaksi ini berjalan sekitar pukul 1 pagi. Hah? Masa iya pukul 1 pagi ada penjual maklor? Nah, emang iya. Di tempat saya itu ada penjual maklor yang jualannya sampai pukul 1 pagi. Nah, pengalaman serta hal menarik yang saya dapat dari si penjual maklor yaitu ternyata si masnya itu jualan maklor itu nggak baru-baru ini. Ternyata dia itu sebelumnya pernah berjualan di Bekasi sekitar 7 tahun, kemudian pindah ke Surabaya. Dan ternyata juga masnya itu bukan orang Surabaya, namun orang Brebes, Jawa Tengah. Kurang lebih kalau nggak salah itu dia itu orang Jawa Tengah, orang Brebes gitu. Nah, hikmah dari proses interaksi itu dengan si penjual maklor, ternyata dia itu sangat gigih dalam bekerja. Bayangin, dia itu sudah 7 tahun lebih berjualan maklor. Tentu dong dia itu sangat berpengalaman dan menguasai masalah berjualan. Jadi tentu dong dia tuh tahu mana tempat yang strategis dan mana tempat yang kurang strategis untuk berjualan. Yang kedua yaitu penjual kue tiaw. Nah, saya berinteraksi dengan mas penjual kue tiaw ini waktu setelah terawih kurang lebih jam segitu sih, sekitar pukul 8-an lah. Dari pengalaman dan hal menarik yang didapat dari interaksi dengan penjual kue tiaw yaitu dia itu si masnya itu sangat menghargai sebuah proses. Jadi kan saya bertanya, mas sampean itu sudah lama tak jualan di tempat ini? Baru 4 minggu mas. Sebelumnya saya jualan di Ampel, terus di ayam bakar Pakde, dan sekarang di sini gitu. Terus saya tanya, mas gimana, rame lah penjualannya gitu. Dia menjawab, ya alhamdulillah mas, namanya stand baru kan perlu sebuah proses juga, karena kan gimana ya, kayak jualan gini kan kita juga perlu mengenalkan sih. Jadi
baru buka stand nggak langsung rame itu merupakan hal yang wajar. Nah, ini hal menarik dan juga sekaligus hikmah yang bisa saya ambil. Jadi kan dalam sebuah usaha kan meskipun nggak rame ya jangan langsung tutup, karena kan perlu proses juga sih untuk mengenalkan kepada orang-orang itu. Selanjutnya saya berinteraksi dengan penjual pisang goreng. Gimana ya, pisangnya itu yang akhir-akhir ini lagi viral sih, ada pisang ditepungin, ada rasa dan juga topping gitu. Nah, pengalaman dan hal menarik yang bisa diambil dari proses interaksi dengan mbak penjual pisang ini, itu dia itu berani tampil beda loh. Jadi kan saya tanya nih, saya itu baru melihat, oh baru beli gini sih, soalnya kan ya emang lagi rame dan saya ingin nyoba gitu. Ya mas, dia menjawab, ya memang kayak pisang gini kan sekarang lagi rame, cuman pisang saya itu berbeda mas. Kalau di tempat lain biasanya satu porsi itu cuma satu rasa sama satu topping. Kalau di tempat saya, seumpama dalam satu porsi itu ada 3 pisang, dua pisang, ada 3 buah pisang. Nah, setiap pisangnya itu bisa mendapatkan rasa dan topping yang berbeda. Itu. Jadi hikmah dari percakapan ini yaitu tentu dong kita harus berani bersaing dan berani tampil beda, karena seseorang itu nggak lihat dari, tidak melihat hal yang sama, justru yang menjadi sorotan seseorang yaitu hal yang berbeda dari yang lain, seperti itu. Yang selanjutnya yaitu saya berinteraksi dengan penjual sate, bapak-bapak yang lumayan sepuh berjualan sate. Waktu itu saya belinya itu pukul 3 atau waktu sahur. Hal menarik dari percakapan ini yaitu bapaknya itu gigih dalam bekerja. Artinya gini, si bapak itu buka setelah terawih sampai pukul 3 pagi. Dan ternyata si bapaknya itu rumahnya ya nggak jauh dari rumah saya, dan jarak dari rumah si bapak ke tempat si bapak berjualan itu lumayan jauh. Nah, hikmah yang saya dapat dari perbincangan dengan si bapak yaitu kegigihan bapak gitu. Tanpa lelah, meskipun dia sepuh, dia tetap bekerja, bahkan dengan jarak yang lumayan jauh, seperti itu. Dan yang terakhir yaitu saya berinteraksi dengan tukang potong. Nah, ada yang membedakan dari saya itu rambut saya. Saya berinteraksi dengan tukang pangkas rambut, mas-mas pangkas rambut. Pengalaman dan hal menarik yang saya dapat dari si masnya yaitu ternyata dia itu pernah menjadi supervisor loh. Jadi sebelum dia membuka usaha pangkas, dia itu bekerja di leasing sekitar 7 tahun. 5 tahun bisa dikatakan menjadi karyawan biasa dan 2 tahunnya menjadi supervisor gitu. Dia bilang gini, saya itu sebenarnya nggak mau mas, soalnya gimana ya, saya itu untuk
untuk menjadi seorang supervisor, kita itu perlu penguasaan di bagian sistem kayak gitu. Itu kalau di ini sih di pekerjaan leasing gitu. Sedangkan dia tuh ngomong dengan jujur gitu. Saya itu nol mas di bagian sistem. Cuman yang menjadikan kantor cabang merekomendasikan saya menjadi supervisor yaitu pengalaman saya di lapangan. Saya itu sangat juara lah kalau masalah lapangan seperti itu. Nah, hal yang menarik sih, soalnya kan saya kira itu dia hanya papan tas, ternyata dia itu sangat berpengalaman di bidang pekerjaan. Ternyata selain buka usaha sendiri juga dia pernah ikut orang merasakan susah senangnya bekerja dengan orang. Pasti dong ada ceritanya tersendiri, ada cerita tersendiri ketika kita bekerja dengan orang lain seperti itu. Untuk hikmah yang saya dapat itu kejujuran si masnya sih. Mungkin saking enaknya bercakap dengan si masnya ini, dia tuh ya kayak curhat gitu dan menceritakan pengalaman seperti itu. Menjadi hal yang menarik juga bagi saya gitu. Oke, sudah saya ceritakan tentang pengalaman saya berbicara dengan 5 orang yang tidak saya kenal. Nah, untuk hal yang ingin saya kembangkan supaya lebih enak lagi ketika berbincang dengan orang lain, yaitu lebih tertata sih. Soalnya kan saya itu sering ngajak orang untuk berinteraksi, cuman yang saya terapkan itu pembicaraan yang mengalir gitu. Nah, pembicaraan yang mengalir itu enak jika orangnya itu mudah connect dengan kita. Jika kita itu enaknya di situ, jika orangnya connect atau bisa sinkron dengan pembicaraan kita. Pembicaraan itu sangat mudah mengalir. Cuman ketika kita berinteraksi dengan orang yang tidak connect atau kurang connect dengan kita, intinya kadang tidak sinkron dengan apa yang kita bicarakan, kita itu perlu menata hal apa sih yang ingin kita bahas dengan orang, atau hal apa yang ingin kita tanyakan dengan orang tersebut. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya minta maaf. Semoga cerita saya bisa menjadi pengalaman dan menjadikan hal yang menarik buat kalian dan dapat bermanfaat bagi kalian. Jelas visi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.